Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Nah, malam ini kita sudah berada di bulan November ya. Dan edisi spesial kali ini. Spesial. Ada istilah di Indonesia, nggak tahu kalau di Amerika ya, November ceria katanya. Tapi hujan memang di sini, sudah musim hujan ya. Dan kita sudah masuk ke episode ke-74, sudah lama juga perjalanan dari Obsesi Hati ya. Dan malam ini, seperti yang sudah dikatakan, edisi spesial, oleh karena kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini belum pernah terjawab. Iya, banyak pertanyaan-pertanyaan masuk dari pemirsa, namun belum sempat dijawab pada episode diskusi tersebut. Jadi kita kumpulkan dan saat ini akan dijawab oleh narasumber kita. Makanya judul kita, topik pada malam ini judulnya apa? Solusi masalah keluarga. Jadi semua pertanyaan yang belum pernah terjawab akan diusahakan dijawab oleh narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Baik, sebelum kita memulai acara kita akan membacakan ayat tema yang terdapat di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 25. Efesus 5 ayat 22 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, dan telah menyerahkan dirinya baginya. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan yang indah pada malam ini kami dapat berkumpul lagi dalam mengikuti acara Obsesi Hati. Tuhan berkati acara ini dari awal hingga akhirnya agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan kami dapat mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dan kami dapat hidupkan di dalam kehidupan kami. Berkati narasumber, pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf yang akan membawakan acara ini. Berkati semua jaringan, semua peralatan yang dipakai agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa halangan sesuatu apapun. Berkati juga para pemirsa dimanapun mereka berada saat ini yang menyaksikan agar juga mendapat berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu, jadilah kehendak-Mu atas kami, mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Kami ingatkan kepada para pemirsa setia Hope Channel Indonesia, khususnya Obsesi Hati yang ada di rumah. Jika saudara punya pertanyaan, jangan ragu-ragu, kirimkan pertanyaan saudara ke nomor call center Hope Channel Indonesia, nomornya ada di layar kaca Anda. Atau saudara juga bisa menulis di kolom chat dari akun media sosial daripada Hope Channel, yaitu melalui Facebook dan juga YouTube. Saudara tidak usah cantumkan nama saudara, cukup cantumkan pertanyaan yang saudara ingin tanyakan dan juga lokasi di mana saudara berada. Diingatkan saudara juga bisa menyaksikan live streaming daripada Hope Channel Indonesia melalui IndiHome Channel 870, IndiHome Channel 870, dan ternyata banyak juga pemirsa dari Obsesi Hati yang menyaksikan melalui parabola yang selama ini kita nggak pernah sounding. Info terakhir di daerah-daerah mereka menggunakan parabola. Ya, oleh karena itu, jika saudara punya parabola di rumah, saudara boleh arahkan parabolanya dengan menggunakan satelit MPSat dengan frekuensi 3973 MHz. Sekali lagi, satelit MPSat melalui parabola dengan frekuensi 3973 MHz atau megahertz. Atau juga bisa melalui website dari Hope Channel Indonesia, dan dapat juga yang melalui aplikasi yang saudara bisa unduh atau download dari Play Store atau App Store untuk menikmati acara Hope Channel selama 24 jam. Kita akan langsung saja. Kita akan sapa narasumber kita yang ada di Los Angeles sekarang ya, Amerika Serikat. Di Los Angeles. Shalom, Shalom pendeta dan ibu pendeta. Halo. Shalom, Fitri dan Leo dan pemirsa yang berbahagia. Ya, baik, kita sudah tidak sabar lagi nih mendengar pembahasan dari pendeta dan ibu pendeta. Pun saya dengar hanya sebentar ya, sebelum kita menjawab banyak pertanyaan yang sudah masuk. Silakan, silakan pendeta dan ibu pendeta.
Baik, terima kasih pemirsa yang berbahagia. Tidak ada suatu rumah tangga yang tanpa masalah. Jadi kita akan coba berikan beberapa prinsip penting mengenai masalah ini sebelum kita menjawab pertanyaan yang belum sempat untuk dijawab. Ya, kalau ada rumah tangga bermasalah itu adalah satu perkara yang umum. Mengapa? Ya, kita akan tidak ada masalah kalau kita sudah berada di dalam kubur. Sementara kita masih ada di dunia ini, maka kita akan selamanya ada masalah. Ya. Namun prinsip yang sangat penting ialah seperti yang telah dibacakan tadi dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 25. Ya. Yaitu, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah, sering orang itu salah, tunduk kepada suami itu seperti dia diktator. Tapi ini tunduk kepada suami seperti pada Tuhan. Katanya sebab suami adalah kepala atas istrinya. Sama seperti Kristus pun menjadi kepala atas jemaat. Dan ia sendiri juga raja penyelamat bagi jemaat yang menjadi tubuhnya. Sama. Ya, jadi ini satu hal yang sangat penting sekali. Jadi yaitu jemaat itu kan tunduk kepada Kristus. Demikian juga seharusnya kepada suami, istri itu tunduk dalam arti memberikan penghormatan. Bukan berarti Bapak itu menganggap seperti bos, ya, tetapi ya menghormati akan dia. Tetapi suami, ya kasihlah istrimu. Iya, kenapa? Karena wanita memang senang untuk dikasihi, ya. Dan dibutuhkan untuk dikasihi. Jadi ini satu perkara yang sangat penting. Jadi satu perlu untuk dihormati, satu perlu untuk dikasihi. Ya. Ya, sama seperti Kristus mengasihi jemaat serta mengorbankan dirinya untuk jemaat itu. Jadi suami itu harus rela untuk berkorban demi istrinya itu. Dan ini sering tidak diingatkan, tidak dilakukan, tidak dipraktekkan. Jadi ini adalah dasar daripada keluarga yang sehat. Oke, nah sekarang kita coba lihat bagaimana masalah keluarga zaman now, ya. Yang pertama kita lihat bahwa anti budaya Kristen. Dan apa yang dimaksud dengan anti budaya Kristen ialah misalnya budaya kekristenan kan mengajar supaya ada proses di dalam pernikahan, yaitu misalnya dia sudah dewasa, meninggalkan orang tuanya, bersatu dengan istrinya, yaitu mempunyai hubungan pernikahan yang resmi, apakah dalam pernikahan gereja ataupun sipil, baru menjadi satu tubuh. Tetapi anti budaya kekristenan, mereka banyak yang sudah satu tubuh sebelum melalui proses yang sebenarnya. Jadi itu yang menimbulkan banyak masalah sebab adanya kekurangan kepercayaan dalam keluarga. Dan kemudian kita lihat bahwa anak itu belum bersedia, ya. Jadi kadang-kadang mereka karena masih muda, masih jadi akhirnya tinggal dengan mertua, dengan ini persesuaian tidak bisa dilakukan dengan baik sebab terlalu banyak yang harus disesuaikan. Istri harus menyesuaikan kepada bapak mertua, ibu mertua. Kalau mereka ikut jalur advis atau nasihat daripada Alkitab, maka mereka akan hidup tersendiri, dan dengan hidup tersendiri itu persesuaian lebih gampang sebab hanya satu dengan satu. Jadi inilah yang menjadi masalah keluarga zaman now. Anti budaya Kristen juga termasuk banyak orang yang hidup bersama-sama dengan tanpa menikah. Itu adalah satu perkara yang tidak tepat. Baik, yang berikut misalnya masalah perceraian, terlalu sibuk, kehilangan figur ayah dalam keluarga sebab ayah sudah keluar cari uang dan tidak mau bersama-sama satu kota dengan ibunya, dan akhirnya sebab tidak ada figur ayah, anak itu jadi lost, kehilangan, ya. Kemudian kurang disiplin, ya. Orang tua tidak memberikan teladan dalam disiplin. Sedangkan kita sudah pelajari bahwa anak-anak itu belajar by modeling. Kalau dia lihat orang tua begitu, ya dia pikir begitulah mesti kehidupan ini. Kemudian kurang berkomunikasi, ya kadang-kadang ada banyak masalah komunikasi dan kita sudah membahas ini berulang-ulang, ya. Kemudian mungkin kalau ada pertanyaan sebelum ini kita akan jawab kembali. Kemudian pengaruh daripada negatif daripada media. Ya. Jadi apa yang terjadi dengan pengaruh negatif itu adalah misalnya
begitu ketemu langsung jatuh cinta, kemudian langsung ada hubungan intim. Banyak sekali yang menyebabkan orang itu merasa bahwa itu adalah tidak masalah. Oleh sebab apa? Sudah terlalu biasa untuk ditonton. Iya, iya. Kemudian kita lihat juga mengenai kecanduan. Nah, kita sudah lihat bagaimana kecanduan itu akan merusak, ya, sebab dengan minum-minuman keras dia tidak bisa berpikir dengan baik dan dia punya komunikasi dengan istri ataupun anak itu sangat kejam, ya, mau dipukul, mau ditendang semua. Jadi ini adalah pengaruh daripada narkotika yang membuat masalah pada keluarga zaman now. Dan kecanduan mestinya bukan hanya masalah narkotika ataupun juga obat bius, artinya merokok ataupun juga minum-minuman keras. Tapi bekerja juga terlalu banyak menyebabkan, atau sering mau shopping, shopaholic, ya, itu juga merupakan jadi masalah dalam keluarga. Kemudian ketidakseimbangan antara pekerjaan dan keluarga, ya, jadi orang susah untuk mengatur waktunya sehingga anak-anak jadi keleleran. Ya. Kemudian yang ke-10 adalah materialisme. Ini yang paling jelek sekali karena ini tetangga kita mempunyai TV yang besar, kita kok TV kita masih begini kecil, suruhlah kerja, karena materialistik sehingga dia harus membeli sesuatu dengan kredit yang artinya akan lebih mahal. Dan pemikiran materialisme itu mempengaruhi akan anak-anak, jadi berpikir juga secara materialisme. Oke, banyak masalah keluarga yang lain, mungkin masalah keuangan, masalah bisnis keluarga, acara keluarga, masalah dengan mertua dan ipar, ya, masalah dengan saudara kandung. Ya, kadang-kadang saudara kandung juga ada perasaan kompetisi, ya. Jadi ini kita nanti akan lihat bahwa ini akan menjadi suatu dampak yang negatif, ya. Iya, saudara baik-baik total sudah meninggal orang tua, berkelahi gara-gara harta. Ini jadi masalah keluarga juga yang kita lihat zaman sekarang. Kadang-kadang masalah itu sudah terjadi sementara orang tua masih hidup. Ya. Oleh sebab kadang-kadang orang tua sama seperti Ishak yang lebih menyenangi kepada Esau ataupun istrinya lebih senang kepada Yakub, Rebeka. Jadi itu kemudian menjadi suatu masalah anak tiri, ya. Kemudian akibat orang tua yang cerai menimbulkan berbagai macam masalah. Jadi solusi untuk memecahkan keluarga, ya, ada beberapa prinsip penting di sini sebelum kita menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Ya, kita harus tetap tenang. Memang ini susah untuk dikerjakan, tapi kita bisa lakukan dengan pertolongan Tuhan. Walaupun salah satu marah sekalipun tetap tenang. Kesampingkan emosi, ya. Jadi kalau misalnya seorang marah kemudian dihadapi lagi dengan emosi, maka terjadilah perang di rumah tangga. Perang dunia ketiga. Jadi hal yang sangat penting, tetap tenang dan kesampingkan itu emosi. Kemudian jangan potong seorang yang sedang bicara karena belum selesai dia menyatakan dia punya maksud pembicaraan, sudah gini. Jadi akhirnya salah konklusinya. Jadi dengar dengan baik-baik baru memberikan tanggapan. Kemudian mendengar dengan aktif dengan apa yang dibilangnya dan mengerti apa yang dimaksudkan. Maksudnya mendengarkan dengan aktif itu jangan sambil baca koran, gini. Tapi mendengar aktif itu kita harus ada eye contact dan kita bisa dengar dengan telinga kita supaya kita bisa mengerti. Kalau nggak sebab komunikasi adalah salah satu cara yang terbaik untuk menjalin hubungan keluarga. Jadi pendengaran aktif termasuk mengatakan, misalnya memberikan respons, ya, saya nggak pernah tahu itu, ya, gitu. Jadi ada sesuatu perkara yang coba memberikan sambutan kepada apa yang dikatakan. Jadi yang berbicara merasa bahwa dia dihargai, ya. Merasa juga bahwa dia mengerti dan dia dengar dengan secara tubuh dan pikiran, ya. Ya. Pastikan masing-masing mengerti apa yang dimaksudkan dengan bertanya. Boleh tolong jelaskan lagi apa yang dimaksud ini?
Jadi sebab tidak selamanya yang dikatakan oleh istri itu dia mengerti ya. Kadang-kadang beristri maksudkan ini kemudian pengertiannya yang berbeda. Jadi perlu diperjelas ya. Ya. Ya, kemudian komunikasi dari segimu dengan jelas dan penuh kejujuran. Jadi kita biarpun kita sakit hati, kita bisa menyatakan itu dengan I statement. Sudah kita pelajari selama ini bahwa itu yang terbaik. Ya. Ya. Jadi I statement dalam kekecewaan tetap katakan ya saya sedih ya. Saya merasa kecewa. Saya merasa kecewa dengan apa yang terjadi ya. Misalnya janji yang sudah selama ini dikatakan tetapi ternyata tidak terpenuhi, saya kecewa. Jadi tidak menuduhkan kamu ini keterlaluan, hanya ngomong saja, janji melulu. Ya, itu menimbulkan berbagai macam masalah yang lain. Dan kita sudah juga terangkan bagaimana jangan pakai itu kata never. Kamu sih nggak pernah dengar, kamu sih ini. Ya, tapi kalau kita bilang saya sangat kecewa ya, sebab saya sudah bilang ini berulang-ulang kali kok masih terus dikerjakan. Nah, jadi dia pun bisa mengerti bahwa dia telah membuat satu kesalahan yang mengecewakan pasangannya. Kemudian konfirmasikan kasih sayang dan saling memaafkan. Ya. Jadi tetap maafkan ya, apa yang telah dibuat aku tetap mengasihi engkau. Ya. Jadi walaupun ada satu kekecewaan, tetapi kasih itu tetap dinyatakan dan selalu siap untuk memaafkan. Terus kemudian cari solusi yang diterima kedua belah pihak ya. Jadi tapi ingat perceraian bukanlah satu solution. Ya. Jadi cari dengan melihat mana yang keuntungannya paling banyak, kemudian kerugiannya yang tersedikit. Ya. Jadi saat yang sama boleh diterima oleh kedua belah pihak. Baik, ingat satu Mazmur 127 ayat 1. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah tukang-tukang yang bekerja. Kalau bukan Tuhan yang melindungi kota, sia-sialah para pengawal berjaga. Jadi memang rumah tangga yang berdasarkan Alkitab adalah rumah tangga yang amat berbahagia. Jadi rumah tangga yang dibangun dengan dasar kehadiran Tuhan di dalam rumah tangga. Ikuti prinsip-prinsip Alkitab. Iya. Jadi itu adalah hal yang kita coba berikan introduction, artinya pendahuluan. Dan sekarang kami kembalikan kepada Leo dan Fitri untuk membawakan pertanyaan-pertanyaan yang telah datang dari pemirsa. Oleh pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Sangat baik sekali dan beragam masalah yang dihadapi. Ya, betul. Tapi kami juga mengingatkan kepada pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar rumah tangga, silakan mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor call center Hope Channel Indonesia ataupun melalui media sosialnya, Facebook ataupun YouTube. Silahkan meninggalkan komentar Anda di pertanyaan Anda di kolom komentar. Baik, kita akan langsung saja masuk ke pertanyaan pertama, Pendeta dan Ibu Pendeta. Saya akan bacakan langsung. Sering sekali kita suka marah di jalan karena sering ada mobil atau motor yang tiba-tiba menyalip kita. Bagaimana mengatasi hal ini, Pendeta dan Ibu Dokter? Wah, ini sering terjadi. Terus terang saya katakan ya, kita pandang kepada Yesus. Bagaimana Yesus sudah dipalangkan di kayu salib, sudah dipaku dengan paku yang begitu panjang 5-7 cm, sakit lagi kena di sini, masih bisa mengatakan ampunilah mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Ini baru diselip aja kok sudah marah. Jadi kita bisa, kalau kita pandang kepada Yesus, kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Apapun orang bilang, apa digosip ataukah diselip oleh mobil ini, ya kita bilang aduh baru diselip aja kok. Ya sudahlah, jangan, jadi kita maafkanlah dia. Sangat praktis memang kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Oke, poin yang sangat penting ialah mungkin Anda seorang kolerik. Ya. Jadi gampang sekali marah, reaksinya marah. Atau mungkin Anda kurang tidur. Atau terlalu banyak makanan-makanan yang datang dari hewan. Ya, jadi kecenderungan artinya adrenalin yang banyak dalam tubuh dan sebagainya sehingga mudah untuk tersinggung. Oke, jadi untuk itu ya
maka perlu ingat beberapa prinsip yang sangat penting, ya, untuk coba memperkembang artinya hubungan komunikasi dengan Tuhan, ya, setiap hari termasuk waktu membawa kendaraan, ya. Jadi kalau dengan kacamata Tuhan kita akan lihat orang-orang misalnya bawa motor dan sebagainya, aduh kasihan sekali, ya. Dia tidak tahu bahwa, ya, itu bahaya sekali, ya. Membawa kendaraan menyelip-nyelip itu kan dia bisa kecelakaan, ya. Jadi kita punya sikap itu jadi berbeda, ya. Perspektif kita jadi berbeda, jadi bukan marah, ya, tetapi justru kita merasa kasihan. Atau satu hal kita merenungkan, apa sih manfaatnya saya marah? Yang rugi kan orang itu pun tidak dengar kita marah, ya. Ya. Tetapi dengan kemarahan kan merugikan diri kita sendiri. Kita bisa tekanan darah tinggi, ya, kita bisa mendadak serangan jantung, ya, sebab emosi, ya, yang merugikan diri kita. Kita bisa dapatkan ulcer, ya. Jadi oleh sebab marah itu mempunyai banyak kemarahan, menimbulkan banyak sekali perkara yang negatif, maka lebih bagus berpikir secara positif, ya. Aduh kasihan orang itu, mungkin dia punya nyawa serap. Ya. Tapi ada juga saya punya teman, dia waktu itu memang tukang pemarah. Jadi waktu diselip kayak gitu, dia terus kejar gitu, dan dia kejar itu orang. Ternyata orang itu pergi langsung ke rumah sakit dan kemudian dia gendong anaknya. Jadi kadang-kadang kita kan kita sudah marah, padahal kita nggak tahu, mungkin dia lagi keadaan cepat karena mau menyelamatkan anaknya yang lagi sedang sakit. Iya. Jadi kita bisa mengampuni kalau kita mempunyai kesabaran dari Tuhan. Jadi kita tidak tahu kenapa dia main cepat, ya. Itu mungkin oleh sebab kebutuhan seperti yang dikatakan tadi oleh Kathleen, ya. Jadi pikir dengan renung-renung, ya, untuk apa sih saya marah-marah? Ya kan merugikan diri sendiri, orang itu pun tidak dengar dan sebagainya. Tetapi dengan memandang kepada Yesus seperti yang dikatakan tadi, baru saja disalib sudah marah. Dipukul, belum Ya, jadi kita percaya bahwa kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, ya, maka kita makin lama makin memperkembang sifat yang sabar, ya. Jadi sabar termasuk di dalam mengenai masalah seperti ini, atau walaupun dianiaya ataupun juga digosip ataupun dan sebagainya, kita tetap bisa bertahan, ya. Penjelasannya, ya. Jadi Sangat baik sekali. Ya, ini terus terang saya dulu, ya. Ini ada istri saya sebelah soalnya. Tapi sekarang sudah mulai berkurang dan sudah bertobat pendeta dan pendeta. Kalau saya dulu, puji Tuhan. iya, puji Tuhan. Karena memang betul, setelah saya sadari mungkin karena umur bertambah kali, ya, nggak ada gunanya juga, ya. Sudah. Capek sendiri kalau udah marah, betul, kan? saya setuju dengan jawaban pendeta dan pendeta barusan itu, betul. Bagus sekali penjelasannya. Terima kasih pendeta dan ibu. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Suami saya sudah 1 tahun pergi dari rumah dan tidak ada kabarnya dan tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin. Bolehkah saya mengajukan cerai, pendeta? Silakan pendeta dan ibu. Kita tidak mengetahui apa yang terjadi dengan dia, ya. 1 tahun tinggalkan rumah, kalau seandainya itu sudah hidup bersama dengan seorang wanita lain, artinya sudah melanggar hukum yang ke-7, ya, maka dia mempunyai, jadi Anda mempunyai hak untuk mengajukan perceraian, ya. Tetapi kalau misalnya Anda belum tahu, ya, mungkin saja dia sedang mencari pekerjaan di tempat yang lain, ya. Seharusnya cari pekerjaan akan memberikan komunikasi dan baik, ya. Dan juga harus memberikan perhatian kepada keluarga, ya. Namun sementara itu masih belum jelas, maka masih belum Anda tidak perlu atau tidak boleh mengajukan untuk perceraian, ya. Jadi harus jelas dulu kenapa dia pergi, ya, dan ada di mana, ya, apa sebabnya. Sebab apa yang dikatakan oleh Alkitab, hanya kalau ada perzinahan atau pelanggaran hukum yang ke-7, maka itu yang memungkinkan untuk suatu perceraian. Baik, pendeta dan pendeta untuk jawabannya. Yang berikut pertanyaannya, ada seorang anak yang suka dengan hobi seperti olahraga tertentu.
ia ingin menjadi seorang atlet profesional. Namun ini akan membatasi dia karena kompetisi-kompetisi sering terjadi di hari Sabat. Bagaimana langkah orang tua dalam mengambil sikap atas kasus ini? Notes, agar tidak terkesan menjadi family denial kepada anak tersebut. Oh, silakan pendeta di pendeta. Ini satu poin yang sangat penting sekali, ya, bahwa kita membimbing akan anak-anak sesuai dengan minat dan bakat. Ya, nah sekarang dia berminat, ya, mungkin juga dia punya bakat, ya. Namun tidak semua minat dan bakat itu, ya, berlaku kepada seorang yang mempunyai suatu agama atau iman yang tertentu. Ya, jadi ada batasan-batasan. Jika misalnya satu kegiatan itu bisa akan selalu menyebabkan ada latihan atau apa yang dilakukan pada hari Sabtu, ya, dan dia yakin bahwa hari Sabtu itu adalah hari di mana ia harus beristirahat. Nah, maka mungkin dia harus memikirkan, ya, akan solusi yang lain. Ya. Jadi misalnya tetap melakukan satu kegiatan itu pada hari yang lain. Jadi pada hari Sabat itu dia tetap mempunyai kegiatan ibadah, tetapi dia tetap mempunyai hasil yang baik, ya, oleh sebab mengadakan suatu pelatihan yang ia telah lakukan, ya, pada hari yang lain. Sehingga mungkin pelatih akan katakan, wah, kita tidak bisa berjalan mengadakan ini permainan sebab ini anak ini bagus sekali. Kita banyak dengar bagaimana mereka justru menggantikan hari pelatihan demi seorang anak ini yang benar-benar bagus sebab anak ini mengikuti ibadahnya. Oke. Salah satu kiper, ya, dari kiper nasional Brazil adalah seorang dari anggota gereja Advent yang tidak pernah mau main ataupun latihan, ya, pada hari Sabtu. Ya, jadi dia sempat berhenti, tetapi oleh saat begitu dia dibutuhkan, akhirnya disetujui dan dibuat sebuah tanda tangan bahwa dia tidak akan main ataupun latihan pada hari Sabtu. Ya. Jadi ini salah satu hal yang kita dapatkan, ya, bahwa kesetiaan dia dalam mengikuti akan prinsip Alkitab tetap bertahan sementara dia punya minat, ya, dan juga bakat tetap disalurkan. Ya. Baik, terima kasih banyak, ya. Iya, pengalaman yang ya, saya tahu juga tuh juga yang kiper tim nasional Argentina itu, karena saya penggemar sepak bola, dia orang Advent, nggak mau dia main hari Sabat, betul itu. Bagus banget, ya, jadi contoh, ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Selamat malam pendeta, mau bertanya, bagaimana cara yang efektif untuk menyatukan rumah tangga yang sementara bermasalah karena keuangan? Karena keuangan rumah tangga yang dikelola oleh suami. Dan apakah salah kalau suami yang mengelola uang? Silakan pendeta dan ibu. Boleh dong. Tidak pernah salah, ya. Tidak pernah salah untuk keuangan dikelola oleh suami ataupun istri, ya. Asal orangnya itu yang mengelola adalah orang yang mengetahui cara pegang uang. Iya. Kalau orang itu tidak tahu cara pegang uang, wah, justru akan hancur rumah tangga, habis semuanya. Dan boleh dipegang oleh salah satu, termasuk oleh suami, kalau itu adalah persetujuan bersama. Ya. Jadi sebelum itu harus dilihat siapa yang kira-kira lebih bisa untuk mengelola uang. Kalau ternyata ini suami yang pegang kelola uang dan ternyata tidak menimbulkan berbagai macam masalah, maka dirundingkan kembali di dalam satu apa yang disebut rapat keluarga. Ya. Jadi artinya paling sedikit rapat antara suami dan istri. Jadi katakan terus terang kepadanya, ya, saya kecewa. Saya kecewa loh. I statement. Ya, saya kecewa. Ya, sesudah saya pegang keuangan, ya, nampaknya kita mempunyai masalah. Ya. Jadi bagaimana kalau kita buat anggaran bersama-sama? Ya, marilah sama-sama. Kita punya income kan terbatas, ya. Jadi
dengan income yang terbatas, tetapi kita mempunyai banyak sekali pengeluaran, mau tidak mau kita mau punya prioritas di dalam pengeluaran. Ya. Baik, kalau gitu apa saja yang utama? Kalau kita dapatkan gaji bersama-sama, maka kita harus pertama sisihkan untuk Tuhan. Ya. Kemudian sisihkan untuk persembahan. Kemudian berapa persen untuk kebutuhan ini, kebutuhan ini. Kita sama-sama. Ya, dirundingkan bersama-sama, anggaran dibuat oleh sama-sama. Kemudian kalau memang suami yang masih sanggup untuk artinya dia cukup ketat sesuai dengan anggaran yang telah dibuat, maka biar suami yang pegang uang pun tidak masalah. Ya. Tetapi kalau misalnya tidak sanggup, maka suami pun harus selalu siap untuk memberikan kepercayaan ini kepada istri untuk yang memegang. Ya. Makanya ini sebenarnya sudah harus dilakukan sebelum marriage. Kalau dalam marital counseling, ya biasanya premarital counseling, itu sudah dibilang, oke, kita buat anggaran sekarang. Istri buat anggaran, suami buat anggaran, dan kemudian didiskusikan bersama-sama. Jadi memang sudah lama dia. Tapi mungkin ini karena keluarga ini sudah keburu, sudah married ya, sudah menikah. Jadi inilah bagus dimulai dengan komunikasi ulang lagi bagaimana cara mengatasinya. Jadi tidak usah segan untuk katakan ya, saya sedih loh, kita ada banyak tantangan rumah tangga tetapi tidak bisa selesaikan oleh satu keuangan terbatas. Bagaimana kalau misalnya begini ya? Jadi dengan demikian makin lama masalah ini dapat diatasi. Kembali kuncinya adalah komunikasi yang baik ya antara keluarga. Terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Pertanyaan berikut ini datang pada waktu episode bicara mengenai musik ya. Musik dalam keluarga mungkin kalau saya tidak salah ya. Pertanyaan adalah, bagaimana menginformasikan kepada orang yang mengambil bagian untuk lagu spesial di ibadah agar dipersiapkan atau dilatih dahulu? Karena saat offline dulu atau waktu kita face to face di gereja, sering sekali maju ke mimbar, tapi baru cari-cari lagu yang akan dinyanyikan di depan. Apa kalau tidak disiapkan sebaiknya di skip saja lagu pujian tersebut? Oh, silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Namanya lagu spesial. Jadi kalau spesial itu harus sudah disiapkan lebih dahulu. Nah, untuk itu siapa yang menjadi kepala musik? Ya kan setiap gereja kan ada ketua bagian musik ya. Jadi harus membuat sebuah guidelines peraturan ya untuk musik-musik artinya untuk mereka yang ambil bahagian ya. Termasuk misalnya ya yang ambil bagian harus sudah latihan dulu. Bukan, jadwalnya sudah dibuat ya sebelumnya. Jadi misalnya solo ya untuk hari Sabat tanggal berapa, kemudian misalnya paduan suara dan sebagainya. Jadi sudah diatur sedemikian rupa dan masing-masing sudah menyiapkan ya. Jadi kadang-kadang di gereja itu dikatakan kita merasa senang membawa kita bersuka cita sahabat ini, maka kami undang kepada para bapak untuk maju ke depan. Ya. Jadi bapak-bapak pun datang, ya mereka kan belum siap, jadi baru cari lagunya. Atau para ibu-ibu. Atau sekarang giliran orang-orang muda, ya. Itu adalah hal yang harus dihindarkan, baru menunjuk ya di mimbar pada saat itu. Pada saat itu. Harus dibuat jadwalnya dan masing-masing sudah harus melatih lagunya ya dan diberikan penghadapan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi kalau misalnya tidak disiapkan dengan baik, misalnya trio mendadak diundang ya untuk menyanyi padahal tidak siap. Ya akhirnya bisa false ya out of sakit kuping orang. Jadi orang rasa apa namanya. Jadi tidak memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan, maka itu harus disiapkan dengan baik ya. Jadi orang rasa terberkati. Kalau misalnya orang justru ketawa ya oleh sebab tidak harmonis ya. Salah satu akhirnya jadi seperti solo di tengah-tengah trio. Itu tidak memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi harus belajar dari The Voice of Family. Ya, ini keluarga Sumampau bagus sekali nyanyiannya.
Baik. Oke, Terima kasih pendeta-pendeta. Jadi memang semuanya harus dilatih, dipersiapkan ya, pendeta dan Dan saya setuju kok. Karena kebetulan tahun ini saya kepala musik di jemaat dan saya perlakukan itu memang betul lagu spesial harus dipersiapkan secara spesial. Iya. Betul. Tidak mendadak ya. Ya, baik, terima kasih pendeta-pendeta. Baik, pertanyaan berikutnya masih mengenai musik. Alat musik apa yang sesuai digunakan dalam keluarga dan jenis musik yang bagaimana yang dapat digunakan untuk keluarga Kristen? Silakan pendeta dan ibu. Musik ataupun jenis musik yang akan mengangkat nama Tuhan, ya, bukan menonjolkan diri, ya, bukan supaya diri lebih populer sebagai seorang yang berbakat, ya. Jadi alat musik itu, ya, kita lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan yang tidak membawa hanya sekedar emosi, ya. Ya, kadang-kadang sesuatu lagu yang menimbulkan sesuatu emosional, ya, dan emosional itu namanya emosi seperti angin sebentar datang sebentar pergi, ya. Dan banyak lagu-lagu artinya gereja-gereja yang menggunakan lagu-lagu yang serba emosional. Nah, jenis itu lagu musik, ya, mungkin saja harmonika, ya. Mungkin saja itu adalah piano, mungkin saja adalah gitar, mungkin saja itu adalah suling, ya, flute, ya. Apa saja yang memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan dan orang yang bisa menjamahkan, ya, hati para pendengarnya, daripada pembaca, ya. Jadi kan orang pikirkan, wow, gitar katanya, wow, tidak cocok di gereja. Tetapi kita bisa dapatkan orang lain yang menyanyi lagu gitar yang dengan nada yang menyentuh akan hati kita, ya. Jadi setiap orang ambil musik harus memikirkan apa yang dia dapat buat untuk memuliakan nama Tuhan. Oke. Jadi alunan, ya, musik yang dapat menjamah hati, mengangkat jiwa kita, itulah yang diharapkan, ya, diadakan di setiap gereja. Jadi apapun itu alat musik, apakah itu klarinet, apakah itu trompet, apakah piano, apakah itu gitar, jadi bukan salah alat musiknya, tapi salah pemainnya. Kalau pemainnya itu bisa memainkan lagu sehingga bisa mengangkat jiwa kita kepada Tuhan, itu bagus. Tapi kalau membuat emosional sampai lompat-lompat sampai wah di stage itu seperti kayak kesurupan, nah itu sangat-sangat degrading, ya. Iya. Dan kami pernah lihat itu, ya, kami diundang oleh satu gereja di Jakarta, ya, kemudian wah, dia loncat-loncat yang nyanyinya. Dari stage itu dia lompat sampai ke bawah, kita bilang waduh, ini mah betul-betul rasanya kita menyeramkan juga. Jadi ingatlah lagu-lagu yang uplifting. Apapun alat musik itu bisa dilakukan. Sedangkan drum bisa dilakukan dengan baik, ya. Yang bisa bikin dengan supaya orang itu bisa tertib, ya, dengarnya. Terima kasih pendeta dan pendeta untuk jawabannya. Pertanyaan berikut kita kembali ke masalah keluarga yang sehari-hari. Bagaimana Pak Pendeta dan Ibu jika tabungan untuk anak sekolah dan keluarga dikasih ke saudara yang tidak menikah dan saudara meninggal karena COVID-19? Suami menggunakan uang tabungan tersebut untuk mengurus perceraian dan buat dia menikah kembali. Waduh, kasihan sekali. Silakan pendeta dan pendeta jawabnya. Ya, ini perlu family consultation lagi nih nampaknya. Ini adalah satu hal yang artinya perceraian tidak menjadi satu masalah, pemecahan untuk satu masalah. Ya. Jadi itu berarti bahwa suami harus di-counsel, ya, artinya harus mendapatkan suatu penyuluhan, ya. Sebab kenapa dia pikir bahwa dia akan lebih berbahagia dengan istri yang kedua, oke. Tetapi penelitian menunjukkan bahwa perceraian itu justru lebih besar pada perkawinan yang kedua dan daripada
Ini yang tertinggi justru perkawinan ketiga, kemudian perkawinan kedua, ya. Jadi lebih sedikit. Jadi jangan berpikir, katakan kepada saudari ini, kan ya, katakan kepada suami daripada yang punya problem tersebut, dipikirnya ya dengan menikah kepada orang yang kedua itu akan lebih berbahagia. Tidak, ya. Itu tidak demikian, tetapi kita harus mencari satu solusi ya kalau ada satu masalah. Tidak ada keluarga yang tidak ada masalah ya. Tetapi dengan kasih sayang satu sama lain dan hubungan dengan Tuhan, maka ya segala masalah itu dapat diselesaikan dan rumah tangga tetap utuh. Sebab banyak problem yang terjadi oleh sebuah perceraian, apalagi ini sudah punya anak, ya sampai sudah ada tabungan untuk pendidikan anak, ya. Jadi kasihan sekali anak-anak itu, ya. Dan masa depan daripada anak itu, kadang-kadang orang yang keluar daripada keluarga bercerai sering mendapatkan kesukaran untuk mendapatkan jodoh, ya. Dan mereka kadang-kadang trauma terhadap kehidupan, sebab ya bapak mama bercerai, bergaduh selalu tiap-tiap hari. Wah, saya pun nggak maulah hidup kayak gitu. Buat apa hidup itu hanya untuk bertengkar-tengkar aja? Jadi tidak mau menikah sama sekali. Sebab ingatlah bahwa sedangkan identical twins, ya, satu kembar identik yang berasal dari satu ovum masih punya banyak perbedaan. Apalagi kalau datang dari keluarga yang berbeda background-nya, selalu pasti ada masalah. Jadi biarlah masalah itu bisa justru diselesaikan dengan baik supaya bisa aman keluarga ini. Dan bukan hanya itu, kami ingin katakan bahwa hubungan itu bertumbuh melalui masalah. Jadi kalau ada masalah, ya bahkan ada seorang yang menyanyi, ya, dengan judul artinya jangan lalaikan, jangan tinggalkan masalah, jangan sampai masalah itu jauh dari kami, ya. Kalau masalah itu membuat kami lebih dekat kepada Tuhan. Don't spare any troubles. It brings me closer to thee. Yeah. Jadi masalah membuat kita dapat lebih bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan dan hubungan satu sama lain. Ya. Jadi berterima kasih untuk suatu masalah, tapi jangan tinggalkan ya itu masalah tanpa diatasi. Jadi saya percaya bahwa kita dapat tetap bertumbuh dan boleh tetap bertahan walaupun banyak masalah dalam keluarga. Tidak harus berpikir tentang perceraian. Ingatlah, pakailah I statement dengan katakan, saya merasa sangat kecewa kok sampai ini anak sekolah punya tabungan diambil untuk ini. Jadi biar dengan diskusi bersama-sama memakai I statement bisa menyatakan perasaannya supaya suami itu bisa mengerti dan kemudian bisa mendapat jalan keluarnya. Baik. Terima kasih banyak untuk jawabannya ya. Cukup clear ya? Ya, jelas. Jelas. Nah. Pertanyaan berikutnya. Orang tua saya mendidik dengan sangat disiplin. Bahkan saat anak-anak kami, kadang-kadang ada saatnya kami titip waktu mereka masih kecil, usia SD ataupun belum sekolah, sering sekali mereka dihukum dengan dimasukkan ke kamar bersama-sama karena berantem. Sampai mereka diam dan tidak nangis-nangis atau teriak-teriak lagi, baru pintu kamar dibuka. Maklumlah anak kami 3 orang dan laki-laki semuanya. Memang hal ini kami alami saat kami kecil dulu. Apakah cara seperti itu masih bisa diterapkan untuk saat ini? Kalau memang sudah tidak relevan, bagaimana caranya untuk bicara kepada orang tua saya? Terima kasih Pendeta dan Ibu. Silakan Pendeta dan Ibu. Baik, pertama selamat Anda punya anak laki-laki 3 orang. Jadi setiap anak itu dengan sendirinya mempunyai potensi-potensi yang tertentu. Jadi ini 3 orang laki-laki dalam keluarga, dengan sendirinya kita harus lihat jangan sebagai suatu perkara yang negatif bahwa mereka nakal, tetapi mereka itu mempunyai suatu potensi yang besar ya kalau dibimbing dengan baik.
Ya. Kemudian disiplin adalah satu perkara yang perlu. Oke. Nah, satu perkara yang kita harus hindarkan adalah kalau anak itu dipukul. Ya, sebab akan bahwa pemukulan merupakan sesuatu solusi untuk suatu masalah. Ya, itu berbahaya. Ya, jadi cara orang tua yang dulu, yang termasuk orang tua Anda itu, apakah dia gunakan pukul? Ya, kemudian kalau seandainya distrap, artinya dihukum dengan ada di kamar, itu namanya time out. Tapi ini bersama-sama time out-nya. Jadi dia katanya dimasukkan ke kamar bersama-sama karena berantem. Sampai mereka diam dan tidak nangis-nangis atau teriak lagi, baru pintu kamar dibuka. Kalau untuk time out adalah bagus kalau ditaruh ke kamar tersendiri. Ya, supaya dia bisa mengerti kenapa dia dibawa ke sana. Nanti kalau sudah mereka time out itu nggak perlu sampai dia tunggu sampai dia berhenti. Kita sering time out juga kepada cucu-cucu kita. Tapi kita katakan pergi ke sana dan kita bilang 1 minute. Ya, kalau 1 menit itu rasanya anak itu sudah terlalu lama ya. Sudah 1 menit terus kita bilang, kamu mengerti nggak kenapa kamu time out? Karena begini, karena berantem. Berantem itu bagus apa enggak? Enggak bagus berantem ya. Jadi kita harus selesaikan persoalan. Lalu marilah kita berdoa. Jadi kita berdoa sama anak-anak itu baru dia tahu. Nah, jadi dia mengerti bahwa time out itu adalah sesuatu yang dia tidak senangi. Ya. Iya. Jadi kemudian anak itu sesudah mengerti bahwa itu salah, kemudian saling memaafkan, ajak mereka untuk berpelukan ya sama-sama dan berdoakan. Dan kalau anak-anak itu nakal, itu biasa. adalah satu hal yang sangat biasa. Anak-anak lah namanya. Jadi kita tidak bisa harapkan, justru kita harus rasa susah kalau anak itu diam aja. Iya, mungkin dia sudah ada sakitnya. Mungkin sakit ya kalau hanya anak itu diam. Jadi kalau dia artinya dia bergerak aktif dan sebagainya, ya itu adalah hal yang biasa. Kalau berbeda pendapat sampai bertengkar, itu pun juga adalah satu perkara yang umum. Tetapi ya kembali kita perlu memberikan suatu disiplin, ya, tetapi disiplin dengan kasih sayang, ya, dan anak itu merasa bahwa ia tetap dicintai, ya. Jadi mempunyai masa depan yang baik kalau anak itu mendapatkan disiplin yang baik, kemudian diajak untuk berdoa dan menyadari bahwa dia itu salah. Ya. Jadi kalau pertanyaannya ini bahwa apakah ini masih relevan? Itu relevan. Cuma jangan dikumpulkan di dalam satu kamar. Jadi mereka mesti di-isolate, ya, mesti disingkirkan tersendiri supaya dia memikirkan bahwa apa perbuatannya itu tidak bagus. Lalu setelah dia sadar, kita berdoa. Jadi saya rasa ini cukup baik daripada dipukul. Lebih bagus time out-nya dimasukkan di dalam kamar, terpisah. Ya. Pendeta dan Ibu Pendeta, terima kasih untuk jawabannya. Tapi sebelum kita melanjutkan sesi tanya jawab kita pada malam hari ini, kita akan mengikuti yang satu ini. Di surga tempat yang bakal, tiada sakit penat susah. Di sana rumah yang indah, siapa yang rindu ke sana? Tunggu jangan bersungut, tunggu jangan bersungut, tunggu janganlah bersungut, meskipun berat bebanmu masih di dunia. Berjalan terus jangan jemu, menuju negeri yang mulia. Tunggu jangan bersungut.
maju terus meski penat, dengan sabar dan berdoa. Perhentian kekal dekat, rumahmu indah di surga. Tunggu, tunggu jangan bersungut. Tunggu, tunggu jangan bersungut. Tunggu, tunggu, janganlah bersungut. Tunggu, tunggu jangan bersungut. Tunggu, tunggu jangan bersungut. Tunggu, tunggu, janganlah bersungut. Baik, kembali lagi di acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Kita akan lanjut membahas dan menjawab pertanyaan yang sudah masuk, pendeta dan ibu pendeta. Pertanyaan berikut, saya mohon izin kepada pemirsa Hope Channel untuk menyebutkan salah satu denominasi, karena tidak bisa nih kalau tidak disebutkan denominasinya, jadi saya mohon maaf. Pertanyaannya adalah, pasutri yang sudah tua menikah dengan cara agama lain, lalu bertobat dan dibaptiskan masuk gereja Advent. Apa mereka harus diberkati lagi dalam gereja Advent supaya pernikahan itu resmi? Oh, silakan pendeta dan ibu pendeta. Kalau seandainya sudah menikah dengan resmi di hadapan pemerintah, ya, maka dia tidak perlu lagi untuk dinikahkan, ya. Namun dari keluarga, artinya pendeta bisa mempunyai, artinya keluarga bisa mempunyai satu acara untuk mendoakan. Ya. Jadi doakan supaya rumah tangga ini yang sudah berada dalam satu iman yang sama, misalnya untuk terus ya dipimpin oleh Tuhan, mendapatkan berkat Tuhan, punya kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera. Jadi cara mendoakan, sebab ya, bukan lagi suatu acara pemberkatan yang biasa diberikan kepada suatu keluarga yang menikah. Ya, ini kan sudah menikah, ya, dan sudah resmi dalam suatu pernikahan. Ya, di hadapan pemerintah, artinya mungkin catatan sipil ataupun juga mungkin dari apa yang telah menyatukan mereka. Jadi sudah resmi. Ya, jadi bukan lagi dinikahkan, tetapi kita bisa mendoakan. Oke. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Pertanyaan berikutnya, ada pepatah dari M.A.W. Brower, laki-laki itu katanya seperti anjing. Walau sudah kenyang dari rumah, kalau keluar rumah dia mengendus di jalanan. Apakah benar? Oh, ini bicara perselingkuhan kayaknya ini. Agak ini ya. Pendeta dan ibu. Ini anjingnya anjing yang tidak terlatih. Jadi anjing artinya kita dapatkan ada banyak sekali anjing, oke. Jadi sama juga dengan banyaknya manusia, oke. Atau banyaknya laki-laki. Ya, tidak semua laki-laki akan seperti sama, ya. Tidak semua laki-laki yang kalau misalnya walaupun sudah menikah, kemudian dia masih lihat lagi kepada yang lain, saya menimbulkan suatu perselingkuhan. Tetapi ya, setiap pernikahan itu artinya seorang harus tahu untuk mendisiplin diri, ya, bahwa dia bukan lagi single. Itu berarti tidak perlu dia harus untuk mengendus di jalanan. Ya, dia harus tahu untuk mendisiplin diri. Jadi sama seperti anjing itu, ada anjing yang terlatih, ada anjing yang tidak terlatih. Ya, jadi kekristenan mengajak kita untuk melatih diri, mendisiplin diri, dan
ada orang yang walaupun digoda sekalipun tetap Dia tidak kata, mau. Seperti Iya. Yusuf katakan, Iya, bagaimanakah saya dapat berbuat dosa ini di hadapan Tuhan? Iya. Kenapa? Karena dia mengasihi Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan telah mati buat dia. Bagaimana saya bisa membuat Tuhan itu sedih melihat perbuatan ini. Jadi kalau kita memang berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kemanapun kita pergi, kita akan sadar itu. Sehingga tidak mau menyakiti hati Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Iya. Jadi kembali kepada pertanyaannya, ya. Iya. Apakah benar ini? Iya, benar untuk kalau anjing yang tidak terlatih. Baik, terima kasih Ibu Pendeta untuk jawabannya. Pertanyaan berikut ini dari seorang yang termasuk sering menonton Obsesi Hati nih, seperti Pendeta dan Pendeta. Ya, kami menikah sudah 7 tahun, tapi belum memiliki keturunan. Dan saya sebagai istri selalu disalahkan oleh suami saya. Kalau itu semua karena saya. Terima kasih Pendeta. Oh, mohon nasihatnya Pendeta katanya. Ya, kalau ini mengenai tidak mempunyai keturunan, pertanyaannya apakah sudah pernah pergi berobat secara couple? Berdua, jadi sering bukan sekali, hanya satu ya, saja. Sering sekali orang tidak mau selama ini saya sekali, oh perempuan aja, istri saja pergi berobat kepada dokter. Loh, mesti pasangan. Kadang-kadang ada suami yang sama sekali tidak mempunyai sperma. Iya. Jadi kita harus mengerti bersama-sama, kami tidak pernah dari kedokteran tidak pernah bilang bahwa ini adalah mandul. Tapi kita bilang keluarga yang bermasalah, ya. Jadi periksa sama-sama. Jadi ini pertanyaan saya kepada couple ini adalah apakah sudah pergi berobat berdua, ya, sebagai couple untuk dianalisa. Sebab ada yang memang spermanya sangat sedikit, tapi oligospermi itu bisa dilakukan. Sekarang tidak ada masalah. Bisa kita lakukan dengan berbagai macam cara untuk memberikan keturunan kepada anak. Oke, terima kasih banyak untuk jawabannya. Jadi ya kalau memang ada masalah seperti itu, harus memang berdua untuk konsultasi ke dokter ya. Dan jangan saling menyalahkan ya, betul. Tidak, ya supaya tidak saling menyalahkan, betul. Ya, betul. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, suami cemburu istri dan akhirnya pisah rumah, tapi tidak cerai. Setelah tua-tua jemaat tahu, lalu tua-tua jemaat melakukan pendekatan-pendekatan untuk rumah tangga itu rujuk kembali. Tetapi suami berkeras tidak mau. Bahkan suami bilang, jangankan tua-tua jemaat, pendeta sekalipun yang datang tidak akan dibukakan pintu baginya. Bagaimana dengan rumah tangga seperti ini? Mohon jawabannya Pak Pendeta. Suami sudah mengeraskan hatinya nih. Silakan Pendeta, Ibu Pendeta. Silakan Pendeta, Ibu Pendeta. Dalam suasana yang seperti ini, ya, maka hanya Tuhan yang dapat mengubah hati seseorang, ya. Jadi tetap berdoa, ya, tetap didoakan. Kemudian biar saya tidak tahu apakah anak-anak ini apakah dia punya anak atau tidak, ya. Tetapi kalau misalnya ada anak-anak, kemudian di samping istri yang berdoa, anak-anak juga berdoa, kemudian ya. Pendeta juga berdoa sebelum juga menghadapinya. Kemudian anak-anak juga bisa menulis, ya, misalnya kepada papanya, ya, katakan, pulanglah Pak, kami rindu bersama dengan Papa. Ya. Jadi orang bisa dijamah hatinya melalui surat kasih sayang dan sebagainya. Jadi Anda sebagai, kalau misalnya yang tulis ini adalah istri, ya, jadi istri pun akan tetap menyatakan kasih sayang, ya, kepada sang suami, ya. Jadi dengan pernyataan kasih sayang dapat menjamahkan hati, ya. Tetapi kalau misalnya dia terus-terusan, mungkin, ya, bukan hanya dia cemburu, apakah mungkin dia punya hubungan dengan orang lain, ya, sampai dia merasa bahwa ada sesuatu kekosongan yang dia miliki sekarang ini yang terpenuhi melalui hubungan dengan orang lain. Mungkin saja kita tidak tahu, tetapi untuk itu
dalam suasana suami istri tidak perlu segan untuk ya saling memaafkan ya. Jadi ingat, rumah tangga bahagia adalah Rumah tangga yang memaafkan. ya persatuan dari dua orang Orang yang yang- saling memaafkan. Ya. Hmm. Jadi berdoa kemudian tidak usah segan untuk minta maaf, ya maafkan kalau selama ini sudah membuatkan satu kecemburuan, dan sekarang saya tidak akan buat lagi ya apa yang membuat sayang cemburu. Ya, sebab cemburu itu kadang-kadang ada cemburu itu ada alasan ya. Kalau Anda sebagai istri selalu pergi dengan seorang laki-laki yang lain, ya mau tidak tahu mau suami Cemburu. cemburu itu sudah oleh sebab kasih sayang. Tetapi ada cemburu yang berkelebihan ya. Baru saja ketemu satu kali di jalan kemudian langsung cemburu ya. Ya, artinya istri ketemu dengan mantan pacar misalnya. Ya. Cemburu padahal itu kan satu perkara yang tidak dapat dihindarkan untuk ketemu di jalan ya. Jadi jangan sampai cemburu buta, oke? Tetapi kalau itu atau apa saja yang bisa menimbulkan kecemburuan, istri bisa minta maaf, kemudian memulai kembali satu hal yang baru ya. Tetapi kemudian sang suami pun perlu mendapatkan counseling ya, sebab ada hal-hal yang tidak dapat dihindarkan ya. Jadi harus dapat menerima kenyataan, dan itu artinya dia lebih dewasa ya, kedewasaan untuk menerima akan keadaan. Ya, cuma kelihatannya ini suaminya ini bilang biar pendeta pun datang, saya tidak mau buka pintu ya. Hanya betul-betul hanya dengan kuasa doa. Mudah-mudahan Roh Suci bisa menjamah bahwa ini adalah satu solution yang sangat salah, yang tidak sehat, ya. Tidak dipecahkan dengan secara sebaik-baiknya. Semoga ini bisa mendapat pertolongan. Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Ya, kita juga turut prihatin ya dengan situasi rumah tangga ini ya. Iya. Mudah-mudahan bisa segera mendapatkan Terselesaikan, solusinya. ya. Ya. Shalom Pak Pendeta. Akhir-akhir ini saya masih merasa kehilangan istri yang sudah dipanggil Tuhan beberapa bulan lalu. Gairah makan sudah hilang, tidak seperti dulu sewaktu istri masih ada. Sekarang saya di rumah sendirian. Setelah istri nggak ada usaha, warung juga sepi. Anak-anak jauh. Cucu masih kecil, belum bisa pisah dari orang tua, tinggal sama kakeknya. Saya sudah nggak punya semangat hidup lagi, Pendeta. Oh, kasihan sekali. Ya, silakan Pendeta, Ibu Pendeta. Pertama, saya ingin ucapkan turut berduka cita atas kematian istri yang tercinta. Ya, itu adalah satu hal yang tidak mudah untuk dialami. Sudah berpuluh tahun hidup bersama-sama, kemudian ya ditinggalkan oleh yang dikasih. Itu poin pertama, turut berduka cita. Yang kedua, kami ingin sampaikan ialah bahwa life needs to move on. Ya, hidup harus terus berjalan. Kalau Anda terus sedih, ya, maka Anda punya kondisi makin melemah. Sudah kurang tidur, kurang makan, akhirnya maka Anda akan sakit, ya, kemudian ya akan lebih cepat meninggal. Ya, jadi ingat hidup harus maju terus, berjalan terus. Ya. Faktor yang ketiga yang saya ingin sampaikan ialah, ya, Anda reach out. Harus artinya Anda dalam usia senja, saya anggap sudah senja ya oleh sebab mempunyai cucu-cucu, ya, masih tetap berpartisipasi di dalam kegiatan kemanusiaan, ya, dapat membuat hidup itu masih tetap berarti, ya. Masih banyak yang Anda dapat memberikan pelayanan untuk anak, untuk cucu, ya. Kemudian walaupun tidak hidup bersama-sama, ya, tapi masih tetap bisa memberikan nasihat dan sebagainya. Mungkin masyarakat di mana Anda berada, ya, memerlukan akan kasih Yesus, di mana Anda bisa menyampaikan kasih Yesus kepada orang lain, ya. Jadi tunjukkanlah hidup seorang Kristen itu adalah satu kehidupan yang menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Jadi jangan sampai nggak ada semangat hidup ya. Tidak bagus, ya.
hidup itu berarti kalau kita Betul. tahu dibutuhkan. Ya. Dan kita dibutuhkan oleh masyarakat. Walaupun ada menderita, masih ada yang Lebih jelek lagi menderitanya. lagi. Ya, seperti kami datang di California ini, ya, oleh sebab ada satu orang yang kematian suami, ya, pada bulan Desember awal, Hmm. 2 kematian minggu kemudian kematian dari bapak, bapaknya ya, sendiri, kemudian bulan lalu kematian ibunya. yang datang untuk memberikan dorongan atau moral support kekuatan kepada dia. kepada dia. Jadi bayangkan dalam waktu 9 bulan kehilangan 3 orang yang dicintai, suami, bapak, dan ibu. Ya, kami rasa kami perlu datang untuk memberikan kekuatan kepada dia. Jadi Anda ini bisa cari apa saja yang Anda bisa buat supaya jangan semangat hidup itu sudah nggak ada. Kalau orang sudah tidak ada semangat hidup, hopeless, itu sangat jelek sekali. Dalam waktu singkat saja bisa meninggal dunia. Iya, umumnya menurut James Dobson dalam waktu 18 bulan. Ya, kalau orang kehilangan hidup, artinya semangat hidup, dia akan mati. Jadi Anda daripada kehilangan semangat hidup, tetap lihatlah, bukankah Tuhan itu masih mencintai kita, masih bisa mendapatkan nafas, ya, hidup dan sebagainya. Ya. Carilah orang yang bisa Anda bantu, yang bisa Anda jadi berkat. Sebab itu sama sekali menguntungkan untuk kesehatan Anda dan juga menguntungkan untuk Anda punya cara hidup, ya. Saya pernah ada orang tua saya punya satu koleha, istrinya meninggal, anaknya pun tidak mau tinggal sama dia. Dia juga tidak mau cari tahu sama orang, dia tidak mau keluar untuk jadi berkat untuk orang lain. Benar, dalam waktu 18 bulan. Sebelum 100 hari kematian daripada istrinya, dia sudah meninggal. Jadi semoga Anda yang bertanya ini dapat mempunyai semangat untuk mencari orang yang memerlukan pertolongan, menjadi berkat bagi orang yang memerlukan pertolongan. Itu sangat menyehatkan, because kita sudah pelajari sebelumnya, dengan menolong orang lain, kita sendiri akan menjadi lebih sehat. Dan faktor yang keempat, ya, ingatlah bahwa kematian itu sementara. Ya, kita harus punya pengharapan, ya, pengharapan di dalam Tuhan. Kita kalau untuk dapat bertemu lagi dengan istri yang tercinta, maka kita perlu menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan, hubungan baik dengan Tuhan, tetap berkomunikasi, banyak berdoa dan sebagainya. Ya, dengan bekerjanya Tuhan dalam hidup kita, kita akan kembali mempunyai damai daripada Tuhan, damai yang sempurna, mempunyai sukacita, kebahagiaan yang boleh dibagikan juga kepada orang lain. Ya. Jadi jangan putus asa, tetap memandang kepada Tuhan, ya, Dia sebagai sumber kehidupan kita. Men, luar biasa. Terima kasih banyak untuk nasihatnya ya, Pendeta dan Ibu. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Shalom Pendeta dan Mem. Bagaimana menghadapi anak yang tidak mengerti kalau kami sudah lansia? Mereka masih menganggap kami seperti biasanya. Terkadang saya sakit hati dan yang ada itu membuat saya hanya berdiam diri selalu. Saya jadi merasa tidak dihargai lagi. Waduh, kasihan juga ini orang tua ya. Silakan Pendeta. Tapi saya memandang dari segi yang lain. Ya, Anda janganlah merasa sudah lansia. Because dengan WHO, ya, saya tidak tahu umur Anda berapa. Oke, sekarang ini ya. Kategori WHO sudah berubah daripada WHO, ya. Jadi kegiatan maafkan ada satu yang bunyi ini, maksudnya di hotel. Alarm berbunyi, maafkan. Baik. Jadi dalam kategori WHO, ya, itu berubah, ya. Dulu itu 65 termasuk ke kategori tua, ya. Tetapi sekarang kategori 65 itu masih termasuk middle age, ya, yaitu usia
pertengahan ya, dan boleh disebutkan tua itu kalau sudah di atas 79 tahun gitu. Jadi kami pun termasuk middle age. Jadi usia usia pertengahan ya. Jadi kalau masih bukan dianggap lansia, bersyukur. Jadi artinya masih ada muda. Jadi ada semangatnya itu sangat muda lah. Ya. Jadi masih banyak perkara yang dapat dibuat. Ya. Banyak perkara. Banyak orang kalau sudah mau mati, pikir-pikir, aduh menyesal kenapa saya tidak buat ini, tidak buat itu. Nah, buatlah sekarang sementara masih hidup. Masih hidup. Ya. Apa yang dapat yang masih dapat diusahakan. Jadi persepsi hidup kita itu harus berubah. Jangan anggap kita sudah tua, tetapi biarlah kita dapat memberikan kontribusi kepada orang lain di dalam usia berapapun. Ya. Tapi ini saya lihat di sini dia membuat saya hanya berdiam diri. Nah, lagi-lagi kalau tidak dikomunikasikan kepada anak itu tidak akan ngerti. Jadi saya kecewa loh. Jadi langsung kasih tahu kekecewaannya. Bagaimana kita yang sudah begini, sudah tua begini, maunya mendekatlah kepada anak dan sebagainya. Dengan memakai I statement, komunikasi itu bisa lancar. Iya. Jadi tapi kembali ya, jangan terlalu memikirkan Anda tua ya. Biarlah punya semangat muda ya, supaya bisa bertahan terus ya untuk bisa melayani di usia senja sekalipun. Terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta jawabannya. Jadi contohlah Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf ya. Betul. Walaupun sudah 73 tahun tetap terlihat muda karena selalu melayani. Semangat. Oh, bukan 73, 74. Oh, 74 ya. Tapi selalu melayani, makanya terlihat muda terus. Iya, Amin. betul. Puji Tuhan. Baik, pertanyaan berikut. Saya sudah pensiun dan sekarang di rumah saja. Saya baru sembuh dari sakit. Bagaimana menjaga tubuh saya tetap bugar dan ideal di masa tua saya seperti ini? Apakah lansia masih butuh olahraga? Wah, butuh sih. Silakan Pendeta dan Ibu Pendeta menjawabnya. Kita sudah memberikan seri mengenai cara pola hidup yang sehat dengan mengikuti akronim celebration. Jadi bila mana Anda yang bertanya ini bisa melihat kita punya presentasi di dalam bagaimana cara menghidupkan pola hidup sehat, mana Anda bisa lihat bahwa orang tua, lansia juga masih perlu berolahraga. Ya. Bahkan sangat perlu untuk olahraga. Dan jangan pikir bahwa kalau sudah tua tidak perlu rumah tangga. Jadi kami pun yang sudah 70 tahun ke atas masih tiap hari jalan 1 jam 1 hari ya untuk jalan itu. Sebab kalau kita tidak jalan, maka kita punya otot-otot itu akan mengalami atrofi, lemah. Baru berdiri aja sebentar sudah puyeng kita. Jadi tetap jalan. Kalaupun nggak bisa jalan dengan baik, pakai tongkat pun nggak apa-apa. Tapi kalau mulailah dengan 5 menit, 10 menit. Ini kita berada di Los Angeles. Kemarin kita berada di Loma Linda, kita lihat juga ada satu bukit yang dinamakan Hulda Cruz. Bukit Hulda Cruz. Dan dia adalah istri dokter yang baru mulai belajar jalan pada usia 65 tahun. Dan dia bertahan makin lama makin kuat. Dan dia mengunjungi hampir semua gunung-gunung yang ada di Amerika ya. Dan akhirnya dia meninggal di dalam usia 90-an tahun ya. Jadi jangan sampai kita tidak olahraga. Ya. Sebentar lagi sesudah acara ini selesai saya akan lari-lari. Ini di dalam kamar ini ya. Lari-lari ya sambil lihat news yaitu berita. Saya lari-lari ya. Kenapa? Sebab kita mau supaya tetap ya sehat bugar, di samping makanan sehat, tidur cukup ya, berada di bawah sinar matahari ya, mempunyai pikiran yang optimis ya. Bersosial, selalu menolong satu sama lain. Ingatlah akronim celebration itu supaya Anda bisa tetap sehat, bugar. Ya. Jadi kadang Anda bisa dapat lebih bugar daripada 20 tahun yang lalu kalau sudah selalu olahraga dan selama ini tidak pernah.
Tapi olahraga itu sangat penting. Itu adalah the only factor that produce yang menentukan tentang predict longevity. Salah satu faktor yang menentukan apakah Anda bisa hidup lebih lama adalah apakah Anda berolahraga apa enggak. Jadi itu sudah memang ditetapkan dari WHO. Oke, terima kasih banyak untuk jawabannya. Ya, solusi yang sangat baik ya, supaya semua dapat memperhatikan juga, menolong diri masing-masing ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Tolong nasihatnya pendeta untuk adik saya, karena dia selalu ribut mengenai warisan. Silakan pendeta dan Memang ibu. repot ini urusan warisan ini. Sekarang yang mau ditanyakan ialah apakah Anda cukup adil di dalam memberikan warisan yang diberikan oleh orang tua, ya. Sebab ada saja kemungkinan, ya, Anda mengambil terlalu banyak Warisannya tidak dibagi rata. Ya. Ada satu keluarga yang mengatakan bahwa orang tua sudah pernah menuliskan ya surat warisan, tetapi tidak ditunjukkan kepada kami, ya, dan kami tidak dapat apa-apa, ya. Sebab dikatakan namanya tidak tertulis di surat warisan. Tetapi mana itu surat warisan tidak pernah ditunjukkan kepada saya. Ya. Jadi sudah pastilah adiknya itu yang tidak dapatkan apa-apa jadi ribut. Nah, keributan sesuatu, apakah mungkin adanya sesuatu ketidakadilan? Ya, maka biarlah untuk supaya jangan ribut, ya, biarlah mempunyai satu keputusan keterbukaan, kemudian menyelesaikannya bersama-sama. Oke, sekarang ya inilah warisannya. Oke, kemudian orang tua punya 5 anak, ya. Kemudian lihatlah kebutuhan daripada masing-masing ini, ya. Jadi bagaimana kalau ini dirundikan bersama-sama, orang tua mungkin sudah tidak ada, ya. Jangan oleh soal warisan jadi kita begaduh. punya bergaduh. Jangan oleh soal warisan hubungan kita retak, ya. Yang sudah sering mengasihi dari kecil bertumbuh bersama-sama jadi pecah keluarga, ya. Jadi dunia itu tidak lagi menjadi tempat yang menyenangkan kalau kita selalu bertengkar, ya. Jadi kita harus tetap saling menolong, ya, adik abang, ya. Itu harus selalu saling menolong satu sama lain supaya bisa berbahagia bersama-sama. Kalau kita tidak hidup bersama-sama tidak bisa hidup bersama-sama dengan adik, ya, atau abang, ya, bagaimana kita bisa hidup dengan orang lain, ya, ya, bagaimana kita akan hidup di surga lagi, ya, ya, dimanapun udah kasih sayang dan sebagainya. Kasih sayang, hubungan baik harus diselesaikan di dunia ini, ya. Sebab uang itu bukan segala-galanya. Ada banyak orang yang punya banyak uang, tapi dia pun tidak berbahagia. Jadi transparent, harus transparan kepada adik supaya adik ini jangan ribut mengenai warisan. Jadi buat apa Anda terlalu banyak duit misalnya, padahal tidak rukun? Ya. Jadi kembali selesaikan dengan baik-baik supaya menyenangkan semua pihak. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Teman kantor saya sering menjelek-jelekan saya di hadapan atasan. Saya sudah sangat kesal sekali. Tolong nasihatnya Pendeta dan Ibu supaya saya bisa mengampuni dia. Wah, silakan Pendeta dan Ibu. Oke. Nah, pertama doakan dia. Kemudian undang dia makan. Iya. Dan kasih tahu kepada dia, saya sangat kecewa kalau saya dijelek-jelekan. Iya. Tunjuk artinya bicara terus terang. Tetapi sebelum itu biarlah tunjukkan bahwa Anda tidak dendam. Iya. Ya, berikan dia gift, ya. Pemberian, kado. Ya. Jadi menjalin hubungan yang baik, ya, mengasihi akan dia, ya. Itu adalah sebagai tanda bahwa Anda sudah memaafkan dia. Ya. Jadi memaafkan dia tidak usah
baku marah dengan dia, tetapi berbuat kebaikan. Sebab Alkitab yang mengatakan ya kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi tetap baik kepadanya, maka dia akhirnya berubah dan merasa sendiri, ya, guilty, dia merasa salah. Dan nanti akhirnya dia sendiri yang minta maaf. Ya, walaupun Anda tidak sebutkan kesalahannya, pokoknya tetap tunjukkan adanya kebaikan kepada dia, ya, maka dia akan makin lama makin menyadari bahwa apa yang dia buat itu salah, mungkin minta maaf. Kalau tidak minta maaf, paling sedikit dia tidak akan buat lagi kesalahan yang sama, itu menjelek-jelekan Anda kepada atasan. Nah, tetapi teruskan bekerja dengan sebaik-baiknya. Jadi atasan pun bisa lihat bahwa ini orang bicara nggak benar. Karena saya lihat bahwa dia memang kerjanya baik. Mungkin dia jealous, ya, cemburu, kenapa dia yang menjelek-jelekan. Jadi sambil kita berdoa, hubungan kita tetap baikkan kepada orang ini, tapi kita tuh terus menjalankan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya. Sebab ada orang yang menjelek-jelekan saya, dan orang itu orang itu katakan kepada saya tidak percaya apa yang orang bilang. Jadi tunjukkanlah bahwa Anda adalah orang yang tidak seperti yang disebutkan itu. Ya. Baik sekali nasihatnya ya. Oke. Terima kasih Pendeta dan Ibu. Baik, pertanyaan berikutnya. Malam Pendeta dan Ibu, suami saya sering memukuli saya padahal saya nggak ada salah. Bahkan dia memukuli saya di depan anak-anak. Bagaimana caranya saya mengampuni dia? Silakan Pendeta dan Ibu. Sedih juga ya. Kasihan sekali. Ini ya kami menaruh simpati kepada apa yang terjadi, ya. Dengan sendirinya kalau untuk mengampuni dia, ya, maka kita sampaikan, ya, kalau Anda berdoa, ya, untuk tetap mengasihi dia walaupun dipukul, ya. Kemudian ingat bahwa memang kita harus tetap mengasihi musuh sekalipun, ya. Ada ayat Alkitab mengatakan itu di dalam Matius pasal yang ke-5, ya. Jadi kita harus tetap mengasihi dia, ya. Musuh sekalipun kita harus kasih, apalagi kepada seorang suami. Tetapi ini suami yang memukul, ya tetap kita harus ampuni, ya. Tetapi kalau sudah lewat keterbatasan, kan sudah ada undang-undang KDRT. Ya. Jadi, nah inilah yang harus dikatakan sampai terus terang. Terus terang bilang, saya tidak senang dipukul-pukul, tapi kalau ini sudah terpaksa saya harus laporkan. Ada undang-undang kan untuk abuse. Ya. Tetapi katakan dengan penuh kasih sayang. Katakan sayang, ya. Kita telah menikah bersama-sama, membina rumah tangga. Kalau ada kesalahan saya, sampaikan kepada saya. Kalau tidak ada kesalahan, kemudian saya mau tanya alasannya kenapa saya harus dipukul. Jadi bicara dengan terus terang. Ya. Apalagi di depan anak-anak. Kemudian bicara terus terang bahwa apakah kita mau melatih anak-anak kita untuk jadi pemukul? Kalau orang tahu bahwa rumah tangga kita ini adalah rumah tangga di mana sang bapak selalu memukul istri, maka anak ini pun mengalami kesulitan dalam mendapatkan jodoh. Ya. Oleh sebab mereka tidak mau orang-orang itu, ya, karena bahwa dia sudah belajar dari orang tuanya untuk memukul, ya. Jadi itu bukanlah satu hal yang tepat, ya. Jadi tidak memberikan teladan yang baik, ya. Kemudian dia tidak menunjukkan bahwa dia seorang yang mengasihi. Kemudian memukul itu pun adalah satu tindakan yang salah. Jadi kalau seandainya, dan katakan terus terang, ya, kalau seandainya terjadi kembali terus menerus terpaksa harus ada undang-undang, ya, KDRT yang harus kami laporkan, dan kami tidak mau, ya, saya masuk penjara, ya. Dan sekarang apa masalahnya, ya? Jadi dikomunikasikan supaya ini dapat diatasi dengan baik, dan yang teristimewa adalah supaya sifatnya itu dapat berubah. Oke. Dan untuk itu kadang-kadang, ya, kita harus lihat dari faktor makanan, faktor tidur, ya.
faktor di pekerjaan. Kadang-kadang oleh sebab dia marah di kantor, jadi displace kepada displace kepada orang tua ataupun kepada istri kepada atau istri dan anak sebagainya. atau kucing atau anjing ditendang dan sebagainya. Itu displacement reaction. Ya. Jadi ampuni, tetap ampuni oleh sebab dia adalah seorang suami Anda. Musuh saja harus diampuni, apalagi suami. Ya. Namun harus lebih daripada itu, suami pun harus untuk Menyadari. berubah. Untuk itu harus dibuat proses-proses yang kami sebutkan barusan. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Namun kembali, waktu juga yang membatasi kita dan waktu sudah habis. Jadi kita harus segera menutup episode kita pada malam hari ini. Pendeta Kuntara, silakan untuk closing statement-nya, Pendeta. Wah, padahal banyak sekali pertanyaan yang belum dijawab ya. Oke. Baik, tidak ada suatu rumah tangga yang tidak ada masalah. Ya, semua keluarga ada masalah. Ya. Namun masalah itu jangan sampai memisahkan hubungan keluarga. Masalah harus menyebabkan rumah tangga itu dapat bertumbuh di dalam kasih sayang. Sebab itu, faktor yang sangat penting adalah hubungan dengan Tuhan. Sebab kalau setiap suami atau istri berhubungan dengan Tuhan, ambil waktu dengan Tuhan, maka ya hubungan itu pun makin lama makin erat satu sama lain. Ya, lebih dekat dengan Tuhan, lebih mencintai satu sama lain, lebih ramah-tamah satu sama lain, lebih merendahkan diri satu sama lain, lebih lembut satu sama lain. Dengan demikian berbagai macam masalah itu makin lama makin kecil, makin lama makin dapat diatasi dan baik, dan rumah tangga kita itu dapat menjadi rumah tangga di mana surga kecil dapat dirasakan, sementara kita menyiapkan diri untuk hidup dalam kerajaan surga untuk selama-lamanya. Terima kasih banyak. Kami undang Pendeta Kuntaraf untuk membawakan doa tutup. Ya. Bapa kami dalam surga, kami datang kepada Tuhan oleh sebab kasih Tuhan yang menjadi bagian kami. Kami bersyukur oleh sebab di dalam Alkitab memberikan kepada kami prinsip-prinsip penanganan rumah tangga yang baik. Biarlah kami semua boleh dekat dengan Tuhan, dengan demikian rumah tangga kami makin lama makin bahagia dan bersuka cita, kami erat satu sama lain dan merasakan kehadiran Tuhan dalam rumah tangga. Dengan demikian kami boleh selalu memuliakan nama Tuhan dengan rumah tangga kami masing-masing. Kami mohonkan doa ini dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf untuk pembahasan dan juga jawabannya yang memang sangat membantu panjang dan memang masih ada lagi. Jadi ya bagi para pemirsa boleh sabar, nanti suatu saat kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih belum dijawab ya. Iya. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Sampai ketemu lagi akan datang minggu Senin depan. Tuhan berkati. Terima kasih. Sekedar mengingatkan kepada kita semua bahwa Hope Channel Indonesia hadir dengan program-programnya yang menarik setiap hari Senin hingga hari Sabat. Dan pastikan bahwa Anda tidak melewatkannya. Dan bila ada usulan topik pembahasan yang akan dibawakan di acara Obsesi Hati pada setiap hari Senin malam, silakan mengirimkan usulan topik pembahasan tersebut, ataupun bila Anda mempunyai pertanyaan seputar rumah tangga yang Anda rasakan ingin mencarikan jawabannya, silakan mengirimkan pertanyaan Anda juga ke nomor call center Hope Channel Indonesia ataupun melalui media sosialnya YouTube dan Facebook. Dan apabila para pemirsa di rumah ingin menyaksikan kembali episode Obsesi Hati sebelumnya, silakan masuk ke YouTube channel dengan mengetikkan Obsesi Hati. Di sana Anda dapat memilih episode apa yang Anda akan saksikan kembali. Anda juga bisa menyaksikan live streaming Hope Channel Indonesia melalui website di hopechannel.id atau dapat juga melalui aplikasi yang bisa di-download dari Play Store atau App Store untuk menikmati acara-acara Hope Channel Indonesia selama 24 jam. Demikian akhir dari acara kita pada episode kali ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pemirsa Hope Channel Indonesia, khususnya
pemirsa setia dari Obsesi Hati yang telah mengikuti pembahasan pada malam hari ini dan juga mengirimkan pertanyaan. Terlebih khusus kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kami, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf, yang telah boleh membawa pembahasan dan juga boleh menjawab pertanyaan bagi saudara-saudara semua. Kiranya dengan pertolongan Tuhan, jawaban itu boleh merukunkan rumah tangga, pribadi-pribadi, agar lebih dekat lagi satu dengan yang lain, terlebih kepada Tuhan. Dan juga kepada sahabat-sahabat dari Hope Channel Indonesia, yang telah memimpin acara ini dari awal hingga akhirnya, sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Akhir kata, saya Leo Sumampo. Dan saya Fitri Sumampau Sitorus. Tuhan memberkati kita.